Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Euforia kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C masih terasa. Supporter bola masih menanti-nanti nih kepastian Indonesia bisa melanggeng ke Piala Dunia setelah kemenangan pada 25 Maret kemarin. Ex-pelatih Sinteyong bahkan ikut girang nih dengan kemenangan Timnas yang pernah diasuhnya tersebut. Sinteyong mengapresiasi kemenangan Timnas di bawah asuhan coach baru, Patrick Kluivert. Meski begitu, Sinteyong menyayangkan adanya beberapa momen yang bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol. Kemenangan membuat Indonesia tetap berada di peringkat keempat klasemen Grup C kualifikasi zona Asia dengan koleksi 9 poin dari 8 laga. Tapi gimana nih kans Indonesia melanggeng di Piala Dunia 2026? Komentar yang pertama dari @ratxx. Alhamdulillah Indonesia menang. Posisi sementara di peringkat 4 grup. Mimpi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia sedikit demi sedikit semakin jelas terlihat. Bismillah. Komentar berikutnya dari @wahxx. Betul sih, atmosfer GBK luar biasa gilanya. Semua tumpah ruah di situ dari berbagai latar. Perbedaan disatukan oleh merah putih di dada. Tak terbayang jika nanti Indonesia lolos Piala Dunia. Seberapa gilanya kita? Bayanginnya aja udah merinding. Semoga. @topxx. Terima kasih atas 3 poinnya. Apresiasi untuk semua pemain yang sudah berjuang. Tetap fokus dan jaga momentum ini. THR yang membahagiakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Forza Garuda. @kinxx. Setelah kalah lawan Australia, secara matematis statistik Indonesia berpotensi berada di peringkat 6. Tapi setelah menang lawan Bahrain semalam, peluang Indonesia untuk di 4 besar meningkat drastis. Semangat skuad Garuda. Komentar terakhir dari @praxx. Terus semangat dan terbang tinggi Garuda. Usai kemenangan Indonesia atas Bahrain, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia bakal menggelandang ke kompetisi sepak bola tertinggi di dunia tersebut. Katanya kemenangan tersebut mampu menjaga asa Indonesia berjuang lolos Piala Dunia 2026. Alhamdulillah ya, kita berhasil, tim nasional kita perjuangannya cukup baik, mereka berjuang, mereka keras. Saya ucapkan terima kasih PSSI, maju terus. Mudah-mudahan lah kita, kalau ini tadi kita kalah kita sudah out, tapi ini berarti kita masih ada kesempatan kita maju terus. Pede nggak Pak Mas? Ya, insya Allah ya. Oke, terima kasih. Saya kira lumayan kita. Oke. Optimisme serupa juga dirasakan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir. Erick mengatakan kemenangan Indonesia atas Bahrain menunjukkan bangsa kita mampu. Kita bisa buktikan kalau kita mau kerja keras, kita bisa coba lagi. Kalau teman-teman media ingat waktu itu kita kalah sama Jepang, habis itu kita bisa menang lawan Saudi, karena kalau kita kalah sama Saudi, tentu ya mimpinya sudah tidak tercapai juga. Nah, hari ini membuktikan bangsa kita bisa. Bangsa kita bisa kalau mau kerja keras, kalau mau kompak, ya kita buktikan. Setelah kita kalah sama Australia, kita hari menang sama Bahrain. Nah, insya Allah persiapan 5 dan 10 Juni kita akan coba cari waktu lebih panjang lagi. Kita tahu para pemain juga perlu waktu untuk bisa membangun kepercayaan di antara mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian penting buat kita kembali coba menjaga asa daripada mimpi kita untuk ke Piala Dunia. Presiden bagaimana memberikan semangat kepada pemain bahwa ayo ya, saya di sini bersama kalian. Apapun kita punya resiko sama-sama. Karena kita jangan jadi tentu bangsa yang saling mencibir, beliau bilang. Tapi kita harus satu menghadapi semua tantangan. Supporter luar biasa, official, pemain luar biasa. Tepuk tangan buat mereka. Jadi setelah kemenangan dari Bahrain, masih ada sejumlah pertandingan yang mesti dihadapi Timnas Indonesia buat melenggang ke Piala Dunia 2026. Timnas Jepang menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan 19 poin di puncak klasemen.
Sementara untuk peringkat 2 klasemen yang bakal lolos otomatis ke Piala Dunia masih harus diperebutkan. Sedangkan peringkat 3 dan 4 masih harus melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, untuk itu kans Indonesia pun bergantung nih sama hasil pertandingan selanjutnya. Indonesia bakal bertarung melawan Tiongkok pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025. Kalau Indonesia bisa menang di kedua pertandingan tersebut, kemungkinan timnas bisa jadi runner-up grup C dengan 18 poin. Tapi nih Indonesia juga mesti menanti-nanti hasil pertandingan antara Australia dan Arab Saudi sebagai pesaing posisi runner-up. Nah, soal kans Indonesia lolos Piala Dunia 2026 khususnya nih di posisi runner-up, yuk kita bahas bareng Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, PSTI, Ignatius Indro. Mas mau tanya nih terkait dengan performa nih Timnas Indonesia dan kemenangannya ya 0-1 atas Bahrain semalam, gimana nih? Iya, semalam pertandingan atau permainan dari timnas kita sudah cukup baik ya. Namun yang masih kurang, masih PR-nya masih besar adalah bagaimana penyelesaian akhir di pertandingan tadi malam. Berapa kali peluang yang cukup baik ya, ini gagal dikonversi menjadi gol. Nah, ini yang masih menjadi masalah. Sebaiknya Marcelino lebih tenang lagi ketika berada di depan, karena kita ngelihat kemarin 2 kali peluang yang cukup baik ya terhadap buat Marcelino harusnya bisa menghasilkan gol. Tapi tampaknya dia masih terburu-buru dan harusnya dia bisa lebih tenang dan mampu mencetak gol. Saya yakin sih kalau Marcelo harusnya bisa berkembang lebih baik ke depannya, dan juga beberapa pemain yang dapat peluang yang cukup baik juga kemarin belum bisa dikonversi gol. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Harusnya kita bisa kill the game di lebih cepat ya, tidak menunggu 90 menit dengan keunggulan 1 gol. Nah, ini yang masih menjadi perhatian di Kluivert. Nah, Ole Romeni kan menjadi pencetak gol kemenangan nih. Apakah Mas juga melihatnya sebagai sosok yang bisa diandalkan nih mungkin untuk masa depannya timnas? Iya, Romeni ini kan sebenarnya kebutuhan benar-benar yang dibutuhkan oleh timnas kita, karena kita selama ini tidak memiliki striker murni ya. Nah, Romeni ini adalah striker murni yang benar-benar ditempatkan dan dibutuhkan oleh timnas kita, sehingga dia dengan pembuktian 2 gol ya ketika melawan Australia dan juga melawan Bahrain, ini seharusnya kekurangan kita di pemain striker murni ini bisa tertutupi dengan ini. Nah, kita harapkan di pertandingan selanjutnya bisa mencetak gol lebih banyak lagi, Mbak. Nah, kalau kita ngomongin soal kans Indonesia gitu ya lolos ke Piala Dunia, apakah mungkin besar nih peluangnya lolos di posisi runner-up grup C? Kalau di runner up kayak saya pikir sudah sulit ya, karena posisi pertama Jepang, posisi kedua Australia, kita agak jauh untuk mengejar peringkat 1 atau peringkat 2. Namun yang masih bisa kita dapatkan ini peringkat keempat ya. Dengan lolos ke peringkat keempat berarti kita masuk ke fase keempat, kita bertemu dengan memang lawan-lawan yang berat, lebih berat tentunya dari grup-grup lain ini, sehingga kita harus berkompetisi lebih apa lagi. Dan apapun itu yang pasti peluang kita belum tertutup ya untuk masuk ke Piala Dunia. Namun jangan sampai juga target ini menjadi beban bagi pemain sehingga pemain sulit menunjukkan permainan terbaik mereka di pertandingan selanjutnya. Nah, ini kan setelah kekalahan telak melawan Australia di pekan lalu, apakah mungkin kemenangan atas Bahrain ini memberikan perubahan signifikan dalam gaya bermain Indonesia nih di bawah asuhan Patrick Kluivert ini? Iya, sebenarnya masih kurang menunjukkan permainan terbaik ya kalau dilihat dari kemenangan kemarin. Masih banyak PR yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert, karena memang Bahrain, ketika kita bermain di Bahrain pun sebenarnya kita bisa menang juga. Tapi kan ada kejadian kontroversial yang akhirnya memaksa kita bermain imbang gitu. Tapi ketika kemarin bermain di GBK didukung dengan ribuan supporter, sebenarnya belum menunjukkan permainan terbaik, walaupun memang sudah ada peningkatan dibanding dengan permainan ketika melawan Australia kan. Tapi ini kekuatan lawan juga bisa berbeda ya antara Bahrain dan Australia. Nah, nanti kita harap bahwa ketika bertemu di fase keempat gitu dengan lawan-lawan cukup berat, harusnya
pemain-pemain kita sudah, Patrick Kluivert bisa membuat chemistry di antara para pemain sehingga bisa bermain lebih baik lagi dengan lawan-lawan yang juga cukup berat, Pak. Nah, langkah selanjutnya nih Mas untuk melawan Cina dan Jepang. Kira-kira apakah ada perlu mungkin perbaikan dari sisi timnas Indonesianya untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia? Iya, kalau untuk melawan China kita masih bisa menang ya. Kita masih ada kemungkinan untuk menang, apalagi bermain di Gelora Bung Karno kembali. Ini tentunya akan membuat semangat dari pemain-pemain ini berbeda ya. Nah, ketika mendapat 3 poin, kita tentunya bisa mengamankan posisi keempat ya untuk lanjut ke fase keempat juga. Namun ketika melawan Jepang, kalau kita bisa mencuri poin di sana dengan harapan bahwa Jepang menyimpan pemain-pemain utamanya untuk mencegah cedera gitu, kita bisa mencuri 1 poin, ini akan lebih baik lagi. Siapa tahu kita bisa di peringkat ketiga, Mbak. Itu sih, Mbak. Baik, terima kasih Mas Indro. Iya, sama-sama, Mbak. Organisasi kemanusiaan berhasil menguji coba ambulans udara darurat di Third Saudi Expansion Masjidil Haram di Mekah. Uji coba dilakukan untuk persiapan puncak haji umroh, di mana ambulans udara bisa digunakan untuk mengevakuasi pasien menuju rumah sakit terdekat. Helipad pun dibangun dan dirancang dengan cermat di sana demi mengakomodasi operasi ambulans udara darurat. Expansion Masjidil Haram sendiri merupakan proyek ekspansi di era Raja Abdullah dan Raja Salman yang sudah dimulai sejak 2011 silam. Perluasan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Masjidil Haram dari 700 jemaah menjadi 2,5 juta jemaah. Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola merespon 2/3 warga Eropa menginginkan perlindungan yang lebih kuat dari Uni Eropa terkait krisis global dan ancaman keamanan. Roberta menganggap hal ini sebagai tanda untuk bertindak. Roberta mengatakan pihaknya akan menjawab keinginan warganya dan Eropa bakal lebih kuat. Kuatnya Eropa dianggap mampu membuat warganya lebih aman. 74% warga Eropa menyatakan negaranya mendapat manfaat dari keanggotaan Uni Eropa. Namun di sisi lain, warga juga merasa Uni Eropa harus lebih bersatu dan siap menghadapi segala kemungkinan masalah termasuk krisis global. Survei ini dilakukan di 27 negara anggota Uni Eropa oleh lembaga Eurobarometer pada 9 Januari sampai 4 Februari 2025. Park Bo-gum buka suara terkait banyaknya kekecewaan penggemar akan sedikitnya screen time karakter Yang Gwon-sik di drama When Life Gives You Tangerine. Bo-gum mengatakan dirinya mengetahui screen time-nya saat menerima tawaran menjadi Gwon-sik muda. Bo-gum mengatakan dirinya menyukai drama yang dimainkan dan merasa akan bagus memasukkan When Life Gives You Tangerine ke jajaran drama pernah dimainkannya. Dia juga meminta penggemarnya untuk sabar dan menunggu volume keempat drama tersebut. Pasalnya, di volume keempat karakter Esun dan Gwon-sik yang diperankan Bo-gum dan IU bakal tampil. Bo-gum melihat kekecewaan penggemar sebagai rasa suka atau ketertarikan terhadap karakter yang dimainkannya dan dia berterima kasih atas hal tersebut. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kementerian Perhubungan mencatatkan peningkatan jumlah penumpang angkutan udara domestik pada H-7 Lebaran 2025 seiring dengan penurunan harga tiket pesawat ekonomi sebesar 13-14%. Pada 24 Maret 2025, tercatat jumlah penumpang naik 7,7% dibandingkan tahun lalu. Secara keseluruhan, total penumpang dari H-10 hingga H-7 meningkat 9,3%. Penurunan harga tiket berlaku hingga 7 April 2025 bertujuan untuk meringankan biaya mudik dan meningkatkan mobilitas. Bandara Soekarno-Hatta mencatat lonjakan penumpang terbesar. Selain angkutan udara, angkutan umum secara keseluruhan naik 0,84% dengan peningkatan signifikan pada angkutan kereta api. Kemenhub terus berkoordinasi dengan maskapai dan otoritas bandara untuk memastikan kelancaran arus mudik. Kita mampir ke Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan inspeksi ke warung makan di kawasan sekitar Jalan Malioboro menjelang libur Lebaran. Inspeksi difokuskan pada pemasangan daftar harga makanan dan minuman di warung-warung di Jalan Perwakilan, Dagen, dan Pajeksan untuk mencegah praktek nutuk atau menaikkan harga secara tidak wajar.
Pemkot mewajibkan transparansi harga dengan memasang plang harga di 80 titik warung secara bertahap. Tim pengawas juga dibentuk untuk memantau potensi pelanggaran harga. Sanksi tegas, mulai dari teguran hingga penutupan operasional, akan diberikan kepada pedagang yang melanggar. Wisatawan dapat melaporkan ketidaksesuaian harga melalui SMS. Terakhir mampir Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Christina Aryani mengingatkan mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat agar tak terpengaruh oleh iklan rekrutmen kerja luar negeri ilegal yang beredar di media sosial. Ia menekankan pentingnya memverifikasi informasi terkait peluang kerja di luar negeri melalui Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI NTB. Christina juga mengingatkan mahasiswa Poltekpar yang banyak berminat bekerja di luar negeri untuk memahami prosedur dan memastikan keselamatan dalam bekerja di luar negeri. Selain memberi edukasi kepada mahasiswa, Christina juga melakukan kunjungan ke layanan lounge pekerja migran di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Bizam Lombok dan akan mengisi kuliah umum di Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tentang migrasi aman dan peluang kerja luar negeri. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Itu tadi obrolan kita soal asa Timnas Indonesia ke Piala Dunia setelah menang dari Bahrain. Kalau kalian punya pendapat ataupun komentar nih, bisa dibagikan di kolom komentar yang tersedia di fitur interaktif podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.